Ini kaidah ini dia dikatakan besar kenapa? Kenapa ini dikatakan kaidah fikih dikatakan kaidah raksasa atau kaidah besar? Kenapa setiap mazhab terkadang punya kaidah sendiri yang tidak disepakati oleh mazhab-mazhab yang lain? Baik, kita akan bicarakan tentang kaidah-kaidah fikih besar, kaidah-kaidah besar fikih. Al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Ini kaidah ini dia dikatakan besar kenapa? Coba buka halaman 5. Halaman 5 saya katakan ini kaidahnya ada 5 ya, ada 5 kaidahnya. Apa saja? Yang pertama al-umur bi maqasidiha ya. Al-umur bi maqasidiha. Ya, perkara-perkara tergantung tujuannya. Kemudian kaidah kedua al-yaqin la yazulu bisyak. Keraguan, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalahkan dengan keraguan. Kaidah yang keempat apa? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang keempat ini 1, 2, 3. Yang keempat yang tadi sudah kita bahas, ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian yang kelima, kaidah besar yang kelima, al-adah muhakkamah. Yang artinya urf itu sebagai patokan hukum. Nah, kenapa ini dikatakan kaidah fikih dikatakan kaidah raksasa atau kaidah besar? Karena pertama di bawah kaidah ini banyak puluhan kaidah. Kaidah ini cabang-cabangnya banyak. Al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara tergantung tujuannya. Ini di bawah ini banyak puluhan kaidah. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Di bawah ini juga banyak kaidah. Jadi dia merangkum juga kaidah. Kaidah sendiri sudah merangkum. Ternyata puluhan kaidah ini dirangkum lagi sama kaidah raksasa. Ya. Seperti kalau kita makhluk hidup kaidah sangat besar. Di bawah makhluk hidup ada manusia, ada hewan apa? Ada tumbuhan. Manusia ini kaidah raksasa. Di bawah manusia ada macam-macam juga, ya. Ada bahlul, ada pinter. Terus di bawah hewan juga macam-macam. Ada hewan berbisa, misalnya hewan buas lah, hewan burung lah. Paham? Ini saya kasih gambaran. Ya, ternyata burung itu kaidah, punya banyak anggota. Ya. Misalnya hewan buas, bawahnya juga banyak. Binatang melata juga banyak. Ular-ularan juga banyak. Semua ini, kaidah-kaidah ini dirangkum di bawah kaidah besar namanya apa? Hewan. Paham? Gambarnya seperti itulah ya. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang hewan ya, enggak. Tapi saya kasih gambaran ya. Kemudian, makanya dikatakan dia kaidah besar, kaidah raksasa, karena di bawah kaidah ini banyak kaidah-kaidah yang dirangkum. Taib. Ini yang pertama, yang kedua, atau yang situ ada beberapa sebab. Di antaranya juga 5 kaidah ini dapat diperlakukan dalam seluruh bab-bab fikih. Dalam bab tohara, dalam bab muamalah, dalam bab haji, dalam bab puasa, ya. Ini semua kaidah bisa dipakai. Kaidah ini berputar dalam segala permasalahan agama. Maka dikatakan dia kaidah raksasa. Kemudian yang berikutnya, 5 kaidah ini disepakati oleh 4 mazhab. Semua 4 mazhab menggunakan kaidah ini.
Kenapa? Setiap mazhab terkadang punya kaidah sendiri yang tidak disepakati oleh mazhab-mazhab yang lain. Yang tidak disepakati oleh mazhab-mazhab yang lain. Tapi kalau 5 kaidah ini disepakati oleh seluruh apa? Mazhab. Ini. Itulah kenapa dikatakan dengan kaidah raksasa. 3 sebab yang saya sebutkan tersebut yang ada dalam halaman kelima. Ya. Baik. Sampai sini paham? Benar? Kita masuk kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang pertama. Ya. Kaidah pertama, al-qaidatul ula. Al-umur bimaqasidiha. Tadi apa? Perkara-perkara tergantung apa? Tujuannya. Niatnya dan tujuannya. Silakan buka di halaman 6, situ saya sebutkan dalil-dalilnya. Kita jelaskan sekarang, baru kita kembali lagi ke papan tulis ya. Kaidah ini sangat penting sekali ya. Karena dengan antum memahami kaidah ini, antum bisa dapat pahala banyak-banyak. Antum bisa selamat dari penyakit-penyakit hati ya. Antum bisa menjaga amalan antum supaya tidak gugur ya. Dan antum bisa dapat pahala yang paling tidak bisa dapat pahala banyak sekali. Nanti akan kita jelaskan. Tapi di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara tergantung tujuannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, harus ikhlas dalam apa? Beribadah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang Allah lihat tujuannya. Yang jadi patokan Allah adalah apa? Tujuannya. Seorang bisa beribadah, bentuk ibadahnya sama, kalau tujuannya berbeda, maka nilainya berbeda, hukumnya berbeda. Yang satu bisa jadi beribadah ikhlas karena Allah, yang satu beribadah riya misalnya, ya. Yang satu berdakwah untuk menebarkan ilmu agama, yang satu berdakwah untuk cari pengikut misalnya. Allah Maha tahu niat seseorang tatkala melakukan suatu ibadah, dan semuanya bergantung dengan niat yang ada dalam hatinya, tujuan yang hendak dia lakukan. Contoh lagi dalil tentang yang menjadi patokan adalah tujuan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, wallahu ghafurun halim." Kata Allah, Allah tidak akan memberi hukuman kepada kalian akibat lagu fi aimanikum. Tatkala kalian sumpahnya cuma sumpah lagu, tidak serius, Allah tidak akan menghukum kalian. Tetapi Allah menghukum yang benar-benar hati kalian maksudkan. Bima kasabat qulubukum. Kalau kalian niatnya benar-benar sumpah, baru Allah hukumi. Allah kasih hukuman. Tapi kalau ternyata cuma lagun minal qaul, hanya sekedar ngomong-ngomong, tidak serius tatkala bersumpah, bukan maksudnya untuk bersumpah, maka Allah maafkan. Makanya di akhir ayat kata Allah, wallahu ghafurun halim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, berarti Allah maafkan. Dan ini sering, kalau di Indonesia jarang, tapi kalau di Saudi sampai sekarang mereka kalau ngomong, wallahi, sering sekali mereka bilang apa? Wallahi. Wallahi saya ke sana, wallahi saya beli sedikit-sedikit apa? Wallahi. Tapi mereka tidak tujuannya bersumpah. Mereka terbiasa dalam mulut mereka mengatakan apa? Wallahi, 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 tetapi maksudnya tidak maksudnya untuk bersumpah. Nah, saya waktu bergaul dengan mereka, saya pun terbawa kadang-kadang saya sering bilang apa? Wallahi, wallahi. Padahal saya tidak bermaksud bersumpah, terbawa dengan gaya bicara mereka. Tetapi waktu kita minta disumpah, itu lain cerita. Kalau di mahkamah, di pengadilan bersumpah, mereka enggak berani main-main bilang wallahi, wallahi, enggak berani. Mereka harus serius karena sekarang mereka minta disumpah, maka mereka harus perhatikan niat mereka, ini sumpahnya benar atau tidak ya. Ini contoh. Kenapa Allah tidak menghukum lisannya? Karena niat mereka mengucapkan wallahi tadi bukan untuk apa? Bersumpah. Berarti yang menjadi patokan adalah tujuan.